Selamat malam, shalom bagi kita semua. Malam hari ini kita akan berbicara dengan topik eskatologi Israel dalam perspektif historikal, kemudian hukum internasional dan juga teologi. Malam hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang tentu sangat kompatibel. Yang pertama adalah Profesor Dr. Jimmy Posangi, PhD, dan kemudian Dr. Billy Matindas, Magister Hukum, yang tentunya dari percakapan ini diharapkan kita semua bisa diberkati untuk melihat bagaimana yang kita alami sekarang ini dan kemudian apa yang tentu kita akan jalani ke depan sehubungan dengan perkembangan yang terjadi di Timur Tengah. Dan tentunya masing-masing dari narasumber ini akan memiliki satu pemahaman dan kemudian akan berbagi dari pemahaman-pemahaman secara teologis, secara historikal, dan juga dalam pandangan perspektif secara hukum. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ajak kita akan berdoa, dan doa ini saya minta kesediaan Ibu Steri Tangkilisan. Silakan, Bu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang kami boleh pergunakan pada hari ini, di mana kami boleh bersama-sama berkumpul untuk belajar bersama tentang eskatologi. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa untuk khususnya untuk Pak Billy dan Pak Jimmy Posangi, Pak Billy Matindas dan Pak Billy Jimmy Posangi akan memimpin kami di dalam diskusi pada saat ini. Biarlah mereka menggunakan kebijaksanaan dari Tuhan dan juga pengetahuan yang ada sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan menolong juga kami supaya kami boleh mengerti itu dan boleh memberitakan itu kepada setiap orang yang kami jumpai sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Tuhan Yesus juga tolong kami untuk menggunakan setiap waktu yang ada untuk belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, sehingga kami sendiri mempunyai pengetahuan yang benar dan dapat membagikannya itu dengan yang benar. Tuhan juga menolong untuk setiap sambungan internet dari para peserta pada hari ini, pada saat ini, sehingga tidak terganggu dan dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Steri. Salam untuk Pak Rukdi juga. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita segera mulai percakapan kita dan saya yakin pasti percakapan kita ini sangat hangat ya, seiring dengan perkembangan juga yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini. Saya mungkin minta izin terlebih dahulu untuk Prof. Jimmy dan Dr. Billy. Kalau bisa sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu. Selamat malam, Prof. Oke, terima kasih. Pak Billy. Selamat malam semua, selamat malam Walda. Oke, terima kasih. Nah, jadi yang akan kita coba angkat di sini adalah eskatologi, artinya sesuatu yang akan terjadi dengan bangsa Israel seiring dengan perkembangan yang terjadi di saat ini, yang tentunya tidak serta-merta itu terjadi, tetapi itu punya kaitan secara historis dengan keadaan yang pada waktu bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Kalau kita tarik terlebih dahulu memang panjang ya, bagaimana Allah membimbing satu bangsa dan kemudian Allah memilih bahkan satu bangsa dari berbagai bangsa yang ada di dunia ini, dan kemudian Allah menetapkan satu bangsa sebagai representasi Allah di tengah dunia untuk menyatakan kemuliaan Allah, kemahakuasaan Allah, bahkan kedaulatan Allah yang hakiki itu lewat satu bangsa yang disebut dengan Israel. Dan tentunya Israel itu memiliki 12 suku. Nah, kalau kita tarik panjang, mungkin sekitar kalau ditarik dari sekarang 4.500 tahun yang lalu, di mana bangsa Israel diperbudak oleh Mesir, dan kemudian kurang lebih 300 tahun ya, 300 menjelang 400 tahun,
bangsa Israel dijajah atau diperbudak oleh bangsa Mesir, tetapi ada seorang yang bernama Musa kemudian membebaskan bangsa Israel dari perhambaan Mesir. Nah, mungkin saya terlebih dahulu ingin bertanya kepada Prof. Jimmy Posani. Menurut pandangan Prof dalam hal ini, bangsa Israel itu awalnya dipilih dari berbagai bangsa, Prof. Ada hal mungkin yang perlu diklarifikasi di sini berdasarkan kajian-kajian yang ada dari Prof. Bagaimana bangsa itu kan ada banyak, tetapi kenapa bangsa Israel itu dipilih sebagai representasi Allah? Silakan, Prof. Suara agak sedikit, bukan sedikit, tidak kedengaran, Prof. Ya, boleh. Ini tidak kedengaran. Ini bisa. Oke. Silakan, Prof. Jadi bangsa dipilih karena Boleh, Prof. Cuma memang agak ketinggalan ini. Ya. Ketinggalan. Ya. Nggak kedengaran. Ya, nggak kedengaran, Prof. Hilang ini. Ada pakai dua itu mungkin ya. Mesti kita coba. Oke, karena itu satu ada keluar, jadi sudah pakai dua-dua ini di telinga. Rupanya kalau cuma pakai sebelah, kalau bicara dia tidak jelas. Jadi ini dia karena bangsa ini dipilih oleh Tuhan karena cuma bangsa ini yang dengar-dengaran. Lalu yang lain-lain Tuhan bilang dorongnya enggak. Jadi Tuhan pilih bangsa Israel. Oke. Jadi apa karena memang kebebalan dari bangsa lain begitu, Prof. Sementara kan kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel sendiri minta maaf, Alkitab dengan dengan lugas mengatakan bahwa ini bangsa yang bebal ini, bangsa yang seringkali mengalami degradasi iman dan kemudian meninggalkan Allah, bahkan terjadi semacam tanda kutip ini persinahan rohani. Bagaimana menurut Prof? Ya, persoalannya dia pilih, dan kalau saya membaca di dalam Alkitab, kalau saya pribadi menyesal dan pilih pada orang. Tapi karena Tuhan Allah bilang bahwa Tuhan Allah tidak menyesal, nanti saya kasih ayatnya. Roma pasal 11 ayat 29. Tuhan Allah tidak menyesal memilih mereka. Jadi ya sudah, itu daulat dari Tuhan Allah atau keputusan beliau. Jadi tidak bisa diganggu-gugat. Kenapa demikian? Saya juga masih bertanya-tanya. Oke, baik. Saya coba mengarah pertanyaan kembali ke Dr. Billy Matindas. Beliau adalah ahli hukum ini, Prof. Pak Billy mungkin bisa menjelaskan secara historis bahwa pergantian antara bangsa-bangsa yang menjajah bangsa Israel, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa bangsa Israel dijajah oleh atau diperbudak oleh bangsa Mesir, pasca mereka keluar dari situ, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga ternyata dibuang ke Babel ya, ke Babilonia, ke Persia, dan kemudian Yunani ya, the Great Alexander, baru kemudian Romawi. Bagaimana menurut Pak Billy dari perspektif hukum untuk menjelaskan bagian ini? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Walda. Saya menyapanya dengan Om Walda karena sepupu kandung dari Ibu dan merupakan Om langsung. Agak risih kalau dikatakan ahli, tapi saya sedikit mempelajari hukum dan kebetulan mengajar tentang hukum. Dan main topik dan ranah hukum utama yang saya pelajari adalah mengenai sejarah hukum, jadi sangat-sangat berkaitan erat dengan sejarah hukum internasional, yang artinya hukum bangsa-bangsa. Dan bicara mengenai sejarah hukum Israel tidak terlepas dari sejarah bangsanya sendiri. Saya mencoba membagi dengan dua posisi, baik Israel sebagai bangsa maupun Israel sebagai negara. Karena keberadaan Israel sebagai bangsa berbeda dengan keberadaan Israel sebagai negara. Pertama, sebagai bangsa Israel sendiri tidak dikenal di abad baik 2-3 ribu
tahun sebelum Masehi. Karena nama Israel tersebut diambil dari nama Yakub. Yang karena ketika dia bergumul dengan Allah dia disebut Israel. El itu dari Elohim, artinya Allah atau Tuhan. Jadi nama Israel dikenal sekitar 2000-an sebelum Masehi. Ketika Abraham dipanggil Tuhan dari Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu satu daerah di Mesopotamia. Mana sering sekali menyebut itu Mesopotamia itu adalah Israel, Irak bagian selatan. Dan kalau setelah Mesopotamia lebih modern lagi ke kerajaan Babilonia. Sebelum Israel, Irak zaman modern sekarang. Dipanggil dari Ur-Kasdim menuju Kanaan, kemudian dia memperanakan Ishak dalam usia tuanya, Ishak kemudian memperanakan Yakub. Yakub ini yang kemudian disebut Israel. Yehuda pun, Yahudi tidak dikenal di zaman itu karena Yahudi itu diambil dari anak keempat Yakub, yaitu Yehuda. Itu yang Yahudi kita kenal sekarang. Jadi sejarah nama diambil dari situ. Dan itu ketika itu mulai dikenal bangsa Israel yang mendiami Kanaan karena atas perintah Tuhan, ketaatan itu. Kemudian ketika dalam masa tuanya Israel tanah Kanaan, bukan cuma tanah Kanaan, bahkan seluruhnya dikatakan dalam Alkitab mengalami kekeringan. Yusuf kemudian dianugerahi dengan bekal kepintaran yang luar biasa, dengan sedikit cerita insidentil bahwa Yusuf ini karena sayangnya Yakub kepada Yusuf, kakak-kakaknya kemudian iri, dia yang mau dibunuh akhirnya dijual oleh Ruben. Dengan usul Ruben dijual ke seorang petinggi Mesir. Kemudian dia menjadi hulu balang di sana istilahnya. Ya. Ketika itulah Israel mencapai masa diaspora pertama. Saya menggaris bawahi diaspora pertama karena kelaparan menuntun umat Israel ke mencari makanan. Karena ketika itu Yusuf bilang ada 7 tahun kelaparan dan 7 tahun 7 tahun masa panen dan 7 tahun masa kelaparan yang dilambangkan dengan 7 lembu gemuk, 7 lembu kurus yang memakan 7 lembu gemuk, kemudian 7 bulir padi kurus yang memakan 7 bulir padi gemuk. Itulah mengapa banyak bangsa yang kemudian ke Mesir untuk mencari makanannya. Dan betul kata Om Walda tadi, sekitar 430 tahun itu ada di referensi Alkitabnya, itu ada di saya mencatat tadi Kejadian. Jadi 430 tahun di Keluaran 8 Israel tinggal di tanah Mesir semenjak Yusuf. Kemudian setelah pemimpin berganti, orang tidak lagi mengenal Israel orang tidak lagi mengenal Yusuf yang menyelamatkan bangsa Mesir ketika itu. Israel mulai ditindas. Ketika itulah Tuhan mengutus Musa untuk membawa Israel kembali ke Kanaan selama perjalanan 40 tahun. Karena sekali lagi bicara hukum, bicara sejarah, bicara historikal. Dan tahun itu sekitar 1400 mungkin ya sebelum Masehi. Kemudian Israel dibawa oleh Musa ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Walaupun Musa sendiri tidak bisa masuk karena peristiwa Meriba, air Meriba. Musa yang dihukum Tuhan tidak masuk, Yosua yang masuk umat Israel ke tanah Kanaan. Waktu jarak tempuh yang sebetulnya bisa dicapai dalam 3 tahun berjalan kaki dari Mesir ke Kanaan, ke Israel sekarang, tapi karena kehubalan mereka dihukum Tuhan untuk mempelajari maksud Tuhan selama 40 tahun. Kemudian setelah itu Israel tinggal dan cukup nyaman di situ sampai mereka kemudian meminta raja. Kita ingat peristiwa Nabi Samuel, karena anak-anak Nabi Samuel mulai korup, orang takut dengan kemudian kepemimpinan anak-anak Samuel, mereka kemudian meminta raja. Selain karena tren ya, bangsa-bangsa di sekitar Israel ketika itu sudah memiliki raja. Ada kerajaan-kerajaan sekitar, dan Israel kemudian meminta raja kepada Tuhan, kemudian Tuhan mengutus Saul sebagai raja pertama. Saul diurapi Tuhan, mungkin sekitar 20 tahun dia memerintah, karena ketidaktaatan kepada Tuhan, Saul pun akhirnya dicabut mandatnya oleh Tuhan. Terbitlah Daud, Star of David. Mungkin dalam
zaman Israel, ini raja terbesar Israel, raja yang memiliki wibawa, raja yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Dikatakan di dalam kitab-kitab Alkitab bahwa Saul membunuh 100, Daud membunuh 1000. Saul membunuh 1000, Daud membunuh 10.000. Bahkan perawakannya yang sekecil itu, ingat bahwa Daud itu adalah pilihan terakhir dari yang dipilih. Enam orang dicatat, dilihat oleh Nabi Samuel. Dia bertanya kepada ayah Daud, masih adakah anak-anakmu yang ada selain ini? Ternyata yang dipilih Tuhan adalah anak terbungsu, anak paling bungsu, dan dengan perawakan terkecil yang hanya mahir mengembala ternak. Tapi dia yang dipilih Tuhan. Ingat bahwa Daud dengan beraninya mengalahkan Goliat dengan tanpa takut, dengan cuma bersenjatakan katipel. Dia bagiin batu, kenal di Testa, dan prajurit terhebat dari bangsa Palestina, Filistin pun tumbang. Jadi jangan main-main dengan mana Allah. Walaupun Daud pun tidak hidup sempurna, ada keberusahaan sampai dia tidak dikasih Tuhan untuk mendirikan bait Allah. Bait Allah kemudian didirikan oleh Salomo anaknya. Kemudian Tuhan pun berfirman, karena sejarah Israel ini tidak terlepas dari sejarah Alkitab dan Tuhan. Tuhan pun berfirman bahwa aku akan meneguhkan bangsamu kalau engkau taat kepada aku. Ternyata umat Israel, bangsa yang tegar tengkuk ini, mulai bilang kawal sekali ini, melakukan kesalahan dan dosa, berkali-kali melakukan kesalahan dan dosa, sampai kemudian karena ketidaktaatan Salomo, walaupun dia raja yang penuh hikmat, istrinya yang begitu banyak itu dia tergoda kepada istrinya yang lain, sampai kemudian dia jatuh pada penyembahan berhala. Ketika itu Allah memecah kerajaannya menjadi dua. Israel Utara Yerobeam, Israel Selatan Rehabeam. Israel Utara ibu kotanya Samaria, Israel Selatan ibu kotanya Yerusalem. Yang kemudian kedua kerajaan itu pun runtuh. Utara oleh Assyria, selatan oleh Babilonia dengan rajanya yang paling terkenal Nebukadnezar. Babilonia itu Irak zaman dulu, daerahnya. Rajanya Belshazzar kemudian hancur karena kesombongan. Nah, setelah itu Israel hidup dalam era pembuangan. Sangat lama Israel hidup dalam era pembuangan, sampai kemudian dalam masa Israel modern, pecahnya banyak nabi-nabi kecilan yang terlibat di situ. Yesaya, Yeremia, nabi besar, dari zaman Nehemia, Esra, sampai pada zaman Sekaria, Maleaki. Zaman Maleaki kemudian sejarah Israel seperti tidak tertulis sekitar 500 tahun sampai pada zaman Yesus. Pada zaman Yesus itu kalau menurut kalender Kaisar Agustus, kalender Romawi, awal-awal tahun, karena dihitung sampai ini sebelum Romawi itu disebut before Christ, sebelum Kristus, dan sesudah Yesus disebut after Christ atau sesudah Yesus. Nah, sebelum masuk ke zaman Israel modern, Israel ini jatuh pada pendudukan banyak bangsa. Tadi sudah diantar oleh Om Walda tadi, saya mencatat ada Sasania, Assyria, Babilonia, Persia, sampai pada Romawi. Romawi menjajah dengan sangat lama, kemudian sampailah era Romawi pun bisa dikalahkan. Dia dikalahkan oleh Turki Ismania, Ottoman Turki. Sampai pada kerajaan modern, Turki terlibat dalam Perang Dunia Pertama, dan kita tahu bersama bahwa pemenang perang di zaman itu adalah Inggris dan Prancis. Israel dan daerah sekitarnya, Gaza lain, West Bank, jalur Gaza dan itu, kemudian tepi barat kemudian jatuh dalam mandat Inggris, termasuk Yordania. Mungkin saya bisa interupsi. Sebelum masuk ke Kekaisaran Ottoman, itu mungkin sudah masuk dari Efesus kemudian menjadi Turki ya. Kita bisa kembali sedikit Pak, di tahun 70 itu kan ada seorang jenderal yang bernama Titus Flavius Dominus. Itu adalah seorang jenderal, kemudian dia diperintahkan oleh kekaisaran untuk membumi hanguskan Israel, termasuk sampai pada bait Allah itu harus diratakan. Dan itu memang sebelum Yesus meninggal,
itu ada percakapan dengan muridnya. Dan ketika muridnya katakan, guru, kita melihat di tempat bait Allah itu dibangun dengan batu-batu yang besar. Tetapi akhirnya pada tahun 70 pas itu, Jenderal Titus menghancurkan itu, Pak ya, sehingga menyisakan ada satu yang namanya Western Wall atau tembok ratapan yang sampai hari ini kita lihat itu sebetulnya hanya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Romawi itu memiliki semacam memiliki kekuatan yang powerful sehingga mereka bisa menaklukkan tanda kutip Israel. Nah, menurut Pak Bill sendiri seperti apa sebelum kita ke Prof. Jamie, kita tahan dulu. Persis. Oke, silakan. Persis. Oke. Saya mencatat itu sebagai peristiwa Dioscura kedua dari bangsa Israel. Oke. Karena sebelum Nero, sebelum peristiwa Jenderal Titus itu, Israel Romawi ketika itu diperintah oleh Kaisar Nero. Dan tahun-tahun ketika Nero memerintah, tahun 30-an sampai 60-an sesudah Masehi, ketika itu bangsa Kristen, manusia Kristen, umat Kristen di kami hitamkan atas pemekaran kota Roma. Dan ribuan awal umat Kristen yang masih baru berkembang kemudian dikejar-kejar dan banyak yang dibunuh oleh Kaisar Nero waktu itu. Sebelum peristiwa Jenderal Titus tadi itu. Jadi Kristen sudah ada di zaman itu. Jadi ingat, pengikut Kristus sudah disebut Kristen ketika itu. Ya, betul. Karena tahun 70 itu peristiwa Diaspora kedua. 1 juta umat Yahudi mati karena peristiwa itu. Karena Yahudi memberontak terhadap Romawi. Ingat, Romawi, Yahudi daerah itu sudah dikuasai oleh Romawi. Karena pemberontakan yang dilakukan, maka kemudian Romawi menurunkan pasukan perang dan menghanguskan daerah itu. Itulah kemudian bangsa Israel kembali terpencar-pencar. Dengan sangat lama. Itu kalau tidak salah itu di tahun 130 itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh seorang yang Selot ya. Ini kaum Selot yang seperti ini anak buahnya Petrus pengikut Yesus yang bernama Simon Bar-Kokhba gitu kan di tahun 130 dan kemudian dia mengadakan pemberontakan terhadap Kaisar Adrian. Tapi itu sudah di tahun 130. Nah, sebelum kita masuk ke bagian itu, Pak Bill, bisa tahan dulu ya. Kita coba beralih ke Prof. Jamie. Prof, begini. Okay. Kalau dikatakan bahwa di dalam umat pilihan Allah yang kemudian seperti tadi yang kita masih menjadi pertanyaan, kenapa bangsa yang boleh dapat dikatakan bangsa yang bebal, tetapi itu dipilih oleh Allah. Nah, kemudian apakah memang Allah juga sendiri memiliki program terhadap bangsa Israel ini sendiri? Silakan Prof. Mungkin unmute dulu ini. Oke. Sudah semua kasih share to PowerPoint, Jo? Silakan. Oke, baik. Ini mempermudah kalau Bill tadi sudah menerangkan jelas sekali, bagus sekali ya. Tapi saya karena sudah terbiasa share, jadi ya apa boleh buat saya akan berikan secara share. Karena topik yang dibicarakan yaitu bicara soal eskatologi. Jadi eskatologi ini kita mulai dari arti dulu. Eskatologi, bahasa Yunani. Eskatos yang berarti terakhir. Jadi terakhir ini yang saya mau jelaskan. Dunia pada waktu itu, kita tahu, cuma kecil begini. Dan air bah. Akibat dari air bah, Tuhan menyelamatkan hanya 8 orang. Dan dari 8 orang itu, kemudian mereka menertawakan Nuh karena mabuk. Akhirnya mereka tersebar. Sem, Ham, dan Yafet. Dan Yerusalem itu didirikan oleh Sem dan Eber, Kejadian 10 ayat 21 sampai 24. Dan kita lihat Sem mendapatkan Arpaksad, kemudian Sela, Eber, Pelek, Rehu, Nahor, Tera, Abram. Ini umur-umurnya. Yang paling panjang umur ini Eber, ini dia. Saya taruh merah. Kemudian kita lihat Abraham akhirnya. Kemudian mendapatkan anak Ishak pada umurnya yang ke-60.
Ishak waktu dia berumur 84, dia mendapat anak Yakub. Yakub bergumul dengan Allah. Pada waktu itu Kejadian 32 ayat 28 namanya diganti oleh Tuhan Allah karena Yakub artinya penipu, jadi Tuhan Allah ganti Israel. Isra artinya pemenang, El artinya Allah. Allah pemenang. Dan kemudian kita lihat arti Yerusalem. Arti Yerusalem, Yeru berarti kota Salem. Salem berarti lengkap tanpa cacat. Jadi Yerusalem artinya kota sempurna. Sejarahnya kota Salem pertama kali ada di dalam Alkitab. Kejadian 14 ayat 18. Rajanya Melkisedek, ya itu dialah Sem. Kemudian pertama kali muncul Yerusalem, rajanya Adonisedek, Yosua 10 ayat 1. Bangsa Yebusi yang menguasai. Kejadian. Kemudian Yerusalem menjadi ibu kota Yehuda. Sesudah itu Daud memerintah pada tahun hingga 970 di Hebron, tambah 33 di Yerusalem. Salomo bikin bait Allah. Salomo mati umurnya, raja berganti raja, sampai pada Sedekia bait Allah dibongkar, dibakar, dan Sedekia bilang, kembalikan lagi ke pengasingan 70 tahun, dan kemudian bait Allah itu hancur, dan bait Allah dibikin lagi. Israel kembali, Persia mengalahkan Babylon, Raja Koresi mulai pertama pembangunan bait suci sesuai nubuatan Yeremia 29. Tahun 537 bait Allah kedua mulai dibangun, dan Tuhan katakan itu bahwa ada 46 tahun mereka bikin. Pada tahun 519 pembangunan selesai di bawah Raja Kores Darius Artasasta. Kemudian Yeremia 29, kita boleh lihat dalam Yeremia 29. Persia dikalahkan oleh Yunani di bawah pimpinan Alexander. Ptolemeus yang menjadi raja hingga dikalahkan Romawi. Israel terpencar. Yesus lahir untuk menjadi raja, tapi Israel tolak. Apa yang mereka lakukan? Salibkan. Pada umur 33, Yesus mati. Petrus dan murid lainnya tidak tahu tentang mati kubur bangkit. Petrus ketika Tuhan katakan mati kubur bangkit, dia bilang jangan terjadi. Dan Injil yang dicatat dalam Alkitab ada dalam Galatia 3 ayat 8, Matius 4 ayat 23, Kisah 20 ayat 24, Wahyu 14 ayat 6. Apa Injil itu nanti kita lihat. Petrus yang dia tahu hanya hukum Taurat bangsa Yahudi dan 7 tahun sengsara sebagaimana nubuatan Daniel, dan mereka akan eskatologi dalam kerajaan 1000 tahun, dan kemudian masuk dalam Yerusalem baru di dalam Wahyu pasal 21. Tapi Yesus yang mau jadi raja, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Yesus sudah ada. Tapi mereka salibkan dia, 40 hari dia memberitakan Injil tentang kerajaan di bumi, tapi mereka justru tidak menerima. Akhirnya dia harus naik, Kisah Rasul 1 ayat 11. Tapi dia janji dia akan kembali, dia mau injak kaki di Bukit Zaitun. Itu yang dikatakan di dalam Kisah 1 ayat 12. Kemudian terjadi hari Pentakosta, dia akan kembali, tapi apa mereka bilang? Mabuk. Petrus waktu dia khotbah mereka bilang apa? Masuk penjara. Dan pilihlah 7 orang termasuk Stefanus. Apa yang terjadi dengan Stefanus? Dibunuh. Stefanus mati. Dan kita lihat Injil Abraham, Injil Kerajaan, Injil Anugerah, Injil Kekal. Disinilah Tuhan memilih Paulus. Paulus di sini kesabaran. 2 Petrus 3 ayat 15. Dan itu yang dikenal dengan rahasia. Kalau Petrus itu yang dikenal dengan nubuatan. Ini adalah sambungan dari eskatologi untuk orang-orang Yahudi. Tapi kalau orang bukan Yahudi, eskatologinya 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, dan Paulus katakan Filipi 3 ayat 20, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Jadi Petrus pengharapannya itu kerajaan 1000 tahun kemudian Yerusalem baru. Paulus pengharapannya itu sorga. Beda Petrus dengan Paulus. Itulah sehingga waktu Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada Petrus, Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga yang untuk orang bukan Yahudi dan orang Yahudi sekarang ini. Ini yang sudah dinubuatkan atau dikatakan oleh Daniel, bahwa 1 kali 7 masa masih tersisa, mulai dari mereka dibuang di Babel, kemudian terus masanya 483 tahun, masih ada sisa 7 tahun, di sinilah 7 tahun. Itu yang dikenal dengan tribulasi. Nah, rahasia ini
didiamkan, tidak pernah dibilang-bilang. Dan rahasia ini sudah disediakan. Dan rahasia ini sebagai tugas yang diberikan kepada Paulus. Beda dengan Petrus, yaitu hukum Taurat. Dan itu dinyatakan hanya kepada Paulus. Dan Paulus katakan dalam Galatia 1 ayat 8-9, terkutuk. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami sampaikan, terkutuklah dia. Ulang Paulus bilang, terkutuklah dia. Jadi jelas sekali bahwa kalau beda dengan apa yang Paulus terima itu terkutuk. Dan rahasia itu yang disebut dengan Injil anugerah, ditaati. Roma sampai Filemon. Mulai sebenarnya mid-Acts, yaitu ketika Paulus bertobat. Pada mid-Acts, yaitu dia bertobat 9 ayat 15, dia diutus pasal 13 di dalam Kisah Rasul. Jadi kita harus tahu bahwa ditaati to us. Pelajaran for us. Ini yang tulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. For, segala tulisan yang didalamkan Allah berguna untuk pelajaran. Jadi ini pelajaran. Alkitab seluruhnya for. Beda bahasa Inggris. For dengan to. For artinya untuk kita ketahui. To untuk kita taati. Jadi yang harus kita taati Roma sampai Filemon. Mulai dari mid-Acts. Saya lupa taruh di sini. Pelajaran, kita baca seluruh Alkitab. Tadi dari Dr. Billy Matinda sudah menyampaikan luar biasa pelajaran. Hebat sekali dia sudah sampaikan itu. Alkitab jangan diinovasi, kita harus setia. Sebab kalau kita inovasi, akhirnya berantakan, tidak benar, sesat, dan memang merusak iman. Dan kita lihat Injil anugerah. Hanya Paulus yang bicara tentang 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Ayat 3, sebab yang sangat penting. Saudara kalau punya gadget, saudara search di Alkitab, search sebab yang sangat penting. Akan muncul 1 Korintus 15 ayat 3. Atau googling. Google, saudara taruh. Sebab yang sangat penting, dia akan muncul cuma 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Apa isinya? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Dan sebab yang sangat penting cuma satu kali, tidak ada dua. Telah kusampaikan kepada kamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apakah Petrus tahu tentang rahasia ini? Petrus tidak tahu, karena 3 kali Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, Petrus bingung, apa artinya mati kubur bangkit? Yang kita lihat tadi di sini, mati kubur bangkit. Petrus bilang, apa itu Tuhan? Terus Tuhan Yesus marah kepada Petrus. Petrus, hanyalah engkau iblis, engkau tidak tahu pikiran Tuhan. Apakah murid-murid mereka tahu? Mereka juga tidak tahu. Saudara buka Lukas 18 ayat 31-3. Mereka bingung, apa ini mati kubur bangkit? Mereka tidak tahu. Apakah Petrus tahu percaya kebangkitan? Petrus tidak percaya. Boleh buka. Markus 16 ayat 9-12. Mereka bilang itu hantu. Bagaimana dengan murid-murid? Oh, jangan. Akhirnya Tuhan Yesus mesti bilang, ada makanan? Ada. Akhirnya Tuhan Yesus makan ikan goreng. Lukas 24 ayat 42. Maka ikan goreng. Ini kalau hantu mana bisa makan? Tidak ada daging, ya. Dan rahasia itu yang kita tahu bahwa hanya Paulus yang mengajarkan. 2 Timotius 2 ayat 5. Belajar, spodaso, tidak malu, anepaskuntos. Apa yang tidak malu? 2 Timotius 1 ayat 8, beritakan Injil, percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di salib untuk menghapus dosa. Kalau terima, masuk surga. Bagi dengan tepat, ortotomeo. Jadi kalau tidak spodaso, tidak anepaskuntos, tidak ortotomeo. Oh, coba lihat di dalam ayat 16-18, 2 Timotius. Omong kosong, tak suci, menambah kefasikan, perkataan seperti kanker, menyimpang dari kebenaran, mengatakan kebangkitan telah terjadi, merusak iman. Itu yang, jadi jangan campur, bagi dengan tepat. Ortotomeo. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis untuk orang Yahudi. For us. Pelajaran bagi kita. Bukan to us, untuk kita taati. Alkitab ada bagian 3, time past, but now, ages to come. Dan kita tahu, ages, but now cuma sedikit sekali. Acts, mulai dari mid-Acts, Roma dan Filemon. Jadi jangan campur. Contoh, Injil yang disampaikan Petrus beda dengan Injil yang disampaikan Paulus. Kalau Petrus, dia bilang di dalam Kisah 2 ayat 38, bertobat, baptis, terima pengampunan dosa, meterai dengan Roh Kudus.
Tapi kalau Efesus, Paulus katakan, dengar Injil. Apa tuh Injil? Mati kubur bangkit. Sesudah dengar Injil apa? Percaya. Sesudah percaya apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi jelas sekali berbeda. Dan tentunya kita akan tahu juga eskatologinya tentu berbeda. Kalau kita bilang begini, kita ini manusia ciptaan baru, pembaharuan. Selamat kemudian berbuat baik. Jangan dibalik. Berbuat baik mudah-mudahan selamat. Kita tidak ada yang demikian. Karena Tuhan Allah memberikan hadiah lebih dulu. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 lebih dulu sebab karena kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Kasih karunia artinya hadiah. Dia telah menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Masuk surga. Jadi masuk surga itu hadiah. Namun dalam ayat selanjutnya oleh iman. Mesti percaya bahwa Tuhan berikan itu hadiah. Kemudian Tuhan tetapkan lagi suatu kepastian. Itu bukan hasil usaha. Itu pemberian. Pemberian artinya itu cuma-cuma. Karena Roma 3 ayat 24 jelas sekali pemberian cuma-cuma itu. Ayatnya yang Efesus 2 ayat 8, ayat 9 katakan, bukan hasil pekerjaan. Jadi kita tidak bisa mengerjakan itu. Kalau tadi dikatakan bukan hasil usaha, kesetiaan itu usaha. Tapi Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, bahwa manusia itu tidak setia. Yang setia cuma Tuhan. Walaupun manusia tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan dia katakan bahwa itu bukan hasil pekerjaan. Artinya bukan karena kita jadi pendeta penatua, bukan karena kita jadi diaken, bukan, tidak ada hubungan. Menjadi penatua, menjadi pendeta tidak menjadi jaminan untuk masuk surga. Menjadi jaminan masuk surga itu kita percaya mati kubur bangkit. Ayat 10 dia tuntut sekarang. Sekarang kamu berbuat baik. Itu. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat 13, karena Tuhan telah memberikan hadiah. Jadi hadiah dulu. Sama 2 Timotius 3 ayat 15 ayat 17. Berbuat baik karena sudah ada hadiah. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3, 4. Jelas sekali di situ. Tuhan Allah menghendaki supaya semua orang masuk surga. Dan, ada kata dan di situ. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Titus 3 ayat 8. Jelas sekali. Kepada mereka yang sudah percaya. Harus berbuat baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Dia tidak katakan berguna bagi Tuhan karena semua orang sudah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23, tidak ada lagi yang berbuat baik. Sudah hilang kemuliaan semua. Semua tidak ada yang mencari Tuhan. Roma 3 ayat 10, semua mati. Semua berdosa. Tapi dia berikan hadiah. Jangan lupa, hadiah itu sorga. Perhatikan, sorga. 1 Korintus 1 ayat 18 katakan apa? Bodoh sekali orang kalau mati masuk neraka. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bodoh sekali kalau sampai masuk neraka. Karena neraka itu bukan diciptakan untuk manusia. Neraka itu diciptakan untuk malaikat, diciptakan untuk iblis, Lucifer, dan pengikut-pengikutnya. Jadi bodoh sekali kalau sampai masuk neraka. Karena Tuhan cuma berikan hadiah. Dan kita harus percaya bahwa 2025 tahun lalu Tuhan Allah pernah datang di bumi, itulah perhitungan Masehi, dan kemudian dia mati pada umur 33 sesuai dengan jumlah tulang belakang kita berjumlah 33. Dia mati pada umur 33 untuk menghapus dosa, dia dikuburkan untuk melupakan dosa, tapi dia bangkit karena dia Tuhan Allah, dia naik ke surga. 2 Korintus pasal 5 ayat 1, sebab karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kenapa bodoh? Cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus kok tidak mau ya, terserah. Kalau mau suka berusaha, selamat berusaha dan selamat masuk neraka. Efesus 2 ayat 8-9 tadi saya sudah bilang, kasih karunia, yaitu masuk sorga. Iman, bukan hasil usaha, pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan, jangan sombong. Ini sombong ini yang paling masalah. Karena apa? Lucifer jatuh karena ingin menjadi sama dengan Tuhan. Sombong. Adam dan Hawa jatuh karena apa? Sombong. Suka jadi sama dengan Tuhan. Ditipu oleh iblis. Iblis bilang, Hawa, bukankah semua tanaman di buah pohon ini tidak boleh makan? Hawa langsung, oh, apa? Bukan.
Tuhan Allah bilang, itu yang di tengah yang tidak boleh makan dan tidak boleh raba. Iblis. Dia apa? Iblis. Hawa tambah tuh firman. Jangan jaga tambah. Berani tambah. Dan kalau Israel, dia itu Keluaran 4 ayat 2, dia anak sulung. Dan dia kesayangan. Dan dia kekasih. Dan dia pilihan. Roma 11 ayat 28 saja saudara boleh buka dan saudara baca. Mengenai Injil. Mereka adalah seteru Allah. Kenapa? Mereka salibkan Tuhan Yesus. Mereka tidak mau eskatologi ke surga. Tapi kalau mengenai pilihan, mereka itu kekasih. Nah, saudara boleh bayangkan kalau waktu dulu, waktu masih kekasih, pagar 5 meter lewat dilompat. Tapi kalau sudah jadi istri, oh begitu tersandung, pakai mata. Wah, bukan main. Itulah karena bukan lagi kekasih. Tapi saudara tahu Tuhan Allah katakan Israel itu kekasih Allah. Baru namanya saja Isra, pemenang. El, Allah, Elohim, Allah pemenang. Luar biasa ya. Nah sekarang Petrus. Petrus membedakan dua macam eskatologi. Saudara boleh buka dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Petrus bilang bumi. Dan Petrus bilang benar apa yang Paulus katakan itu. Karena Paulus katakan warga negara kita adalah dalam sorga. Petrus bilang tapi hal itu sulit dipahami. Saudara boleh buka saja. Dan ini mungkin Walda, ini yang baru yang saya temukan. Saya kaget sekali. Petrus juga mengakui ternyata bahwa eskatologi itu ada dua. Jadi kingdom of God, earthly itu untuk Israel. Kemudian body of Christ, heavenly, Jew and Gentile, under grace. Wahyu 21, jelas sekali. Yerusalem baru turun dari sorga. Filipi 3:20, jelas sekali bahwa warga negara kita adalah di dalam sorga. Beda. Yang turun dari sorga yaitu dunia baru, Yerusalem baru, tetapi saudara dan saya di sorga. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Eskatologi mereka? Ini eskatologi mereka. Berapa lama? Selama-lamanya. Aduh, kasihan sekali. Kasihan sekali. Tidak sampai hati. Itulah sehingga kita selalu mengatakan bahwa jangan lupa mesti bilang ke orang lain tentang Injil. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Saya pikir ini sudah memang langsung gaspol ya. Dari pertanyaan sebenarnya ada sesi per sesi. Rupanya Prof langsung gaspol. Tapi paling tidak lewat presentasi lewat PPT ini kita semacam digiring dalam satu pemahaman baru mungkin ya, mungkin. Tapi bisa saja ini sudah menjadi pemahaman yang lama. Tapi yang menjadi pertanyaan saya tadi, apakah ada perbedaan antara Yahudi atau Israel dengan non-Israel? Prof sudah jawab. Bahkan sampai ke eskatologi pun juga itu berbeda, terminasinya berbeda. Begitu, Prof ya? Oke, sebelum jauh kita. Jadi kalau Yahudi itu bumi, makanya mereka mesti doa Bapa kami. Karena datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Mereka mesti minta. Tapi kalau kita tidak berdoa datanglah kerajaanmu karena kita ke sorga. Kita sama-sama dengan Tuhan Allah. Luar biasa kita. Tadi yang Prof sudah rujuk di Filipi pasal 3 ayat 20-21 kalau tidak salah ya. Betul, Filipi 3 ayat 20, our citizen is in heaven. Dan orang di Roma dulu. Whence also we took the Savior, Jesus Christ, who shall change our frail body like our body. Okay, that's right. Oke, kalau begitu saya kembali ke Dr. Billy Penatua, Dr. Billy Matindas. Pak Billy, tadi kita sudah dapat informasi bahwa diaspora pertama bangsa Israel itu terjadi 4.500-an lah kurang lebih dari titik kita yang hidup sekarang ini di 2025 ya. Jadi kurang lebih sekitar 4.500 tahun yang lalu. Karena Musa itu hidup di sekitar 2.500-an. Nah, sekarang terjadi diaspora kembali itu. Bagaimana menurut Pak Billy menanggapi bagian ini? Sementara ini Pak Billy, yang ingin saya coba minta informasi yang yang akurat dari Pak Billy bahwa pada tahun 1948 setelah terjadi Holocaust dan diaspora baru terjadi Holocaust di beberapa tempat yang lebih marak ditinjau dari sisi sejarah itu pada saat kepemimpinan Hitler ya, genosida di sana terjadi.
Nah, bagaimana menurut Pak Billy menanggapi bagian ini? Pada tahun 1948, PBB mengetuk palu bahwa Israel menjadi satu negara merdeka. Ditinjau dari sudut hukum, Pak Billy bisa menjelaskan bagian ini. Silakan, Pak. Terima kasih. Pertama, terima kasih juga kepada Profesor Jimmy yang luar biasa dari penelusurannya. Saya yakin itu tidak cuma dicapai dalam 1-2 minggu. Dan mohon dikirim bahannya untuk kita jadikan bahan khotbah juga, karena beberapa hal sangat-sangat penting. Karena memang saya mencatat Alkitab itu bukan untuk dipelajari, tapi untuk ditaati. Dan mengenai Israel sendiri dalam memasuki dunia modern, Israel tidak disepakati oleh PBB di tahun 48 tapi tahun 49. Dia memproklamirkan ya di tahun 48 tapi kemudian dijadikan diresmikan sebagai negara oleh PBB satu tahun setelah itu. Dan bicara diaspora selalu ada migrasi karena begitu umat keluar dia akan kembali ke tempatnya. Setelah peristiwa Roma tadi, Israel diaspora kemana-mana, umat Yahudi diaspora kemana-mana, ada periode migrasi. Periode kembalinya umat Israel ke tempat itu. Karena ingat, syarat pendirian suatu negara itu ada 3 syarat objektif dan 1 syarat subjektif. Pertama pertama syarat pendirian negara itu harus ada rakyat. Kedua harus ada wilayah geografis. Ketiga harus ada pemerintah yang berdaulat. Yang keempat kemudian ditambahkan harus ada pengakuan dari negara-negara luar atau pengakuan internasional. Itu kemudian yang diupayakan oleh Israel. Tahun 1800-an ketika Israel terdiaspora kemana-mana tidak memiliki negara, keluarlah satu gerakan yang disebut gerakan Zionis, dipelopori oleh Theodor Herzl. Karena ketika itu Israel menjabat, umat Yahudi menjabat banyak posisi penting, bahkan sebagai bangkir-bangkir di negara-negara maju. Rusia, Amerika, Eropa. Tercetuslah suatu ide untuk mendirikan negara Israel. Konsep bernegara memang jauh sebelum itu, tahun 300-an. Dan Israel, umat Yahudi, membutuhkan satu negara untuk mereka tinggali. Ketika itulah banyak petinggi Yahudi kemudian menyerukan kembali ke satu tempat. Jadi ada beberapa tempat yang dipilih, termasuk Somalia, karena di situ juga banyak Israel hitam di sana. Tapi dipilih kemudian tanah yang sudah dikatakan tanah merupakan tanah perjanjian Kanaan. Itulah seputaran Israel, Yordania, Suriah. Dan mulailah periode migrasi. Kembalilah orang-orang ini. Makanya di Israel itu ada 2 undang-undang, undang-undang kewarganegaraan dan undang-undang kewarganegaraan dan undang-undang kepulangan kembali. Dan orang-orang yang pulang ini tanpa syarat diterima sebagai warga negara. Ini untuk memenuhi syarat pertama dari pendirian suatu negara, yaitu rakyat. Mulai dari tahun 1800-an akhir, 1900-an awal, yang tadinya umat Yahudi 3%, 7% sampai mencapai 35%, mulai kemudian berselisih dengan warga-warga lokal yang tinggal situ terlebih dahulu. Peristiwa Jafar 21, peristiwa kemudian ada Sabah dan Shatila, banyak sekali peristiwa pertarungan kecil dengan warga sekitar. Ingat bahwa Israel, tanah Israel itu, Kanaan sekarang itu, pernah pula dijajah Inggris. Karena apa? Inggris merupakan pemenang perang di tahun periode Perang Dunia Pertama. Mengalahkan salah satunya adalah Turki, teman Turki. Otomatis wilayah-wilayah Turki kemudian dibagi-bagi oleh negara-negara pemenang perang sebagai pampasan perang. Itulah mengapa Yordania, Mesir masuk dalam mandat Inggris, kemudian Suriah masuk dalam mandat Prancis sebagai para pemenang perang. Oleh karena itu, bicara sistem hukum, banyak sekali sistem hukum Israel dipengaruhi oleh Inggris. Karena sebagai penjajah terakhir, itu tidak bisa dikatakan penjajah juga, karena Israel kemudian memanfaatkan Holocaust itu. Israel kemudian memanfaatkan pembantaian umat Yahudi itu sebagai keuntungan bagi mereka. Dalam banyak buku sejarah dikatakan bahwa korban perang total sekitar 60 juta dari sekian banyak negara di Perang Dunia Kedua itu, 10% diantaranya adalah umat Yahudi. 6 juta artinya itu. Ini memang banyak data yang tidak valid, tapi banyak juga data valid yang diajukan. Dengan demikian,
Israel pun semacam menuntut balas budi Eropa. Itulah kemudian latar belakang mengapa Inggris sangat-sangat berbaik hati dengan pertama kali negara yang menyetujui pendirian negara Israel. Ingat, Inggris merupakan negara pemegang hak veto. Tahun 45 PBB berdiri, Inggris salah satu pemegang hak veto. Selain 4 negara pendiri, Amerika, Prancis, Inggris, Rusia, dan Cina. Ini 5 negara yang punya mandat yang sangat kuat di PBB. Satu negara memveto kebijakan PBB bisa tidak terlaksana. Apapun yang sudah diputuskan baik Dewan Keamanan maupun Mahkamah Internasional. Nah, Israel berdiri pun tahun 48. Israel mengumpulkan rakyatnya, mencari wilayahnya. Pemerintah tidak susah untuk dibentuk, pemerintah yang berlaut. Yang dicari Israel adalah pengakuan internasional. Karena manusia adalah seorang politikon, manusia sosial harus bersosialisasi. Demikian pun entitas sebagai negara. Negara yang tidak bersosialisasi, tidak didukung oleh negara lain, tidak akan mengembangkan dirinya sebagai negara. Akan terekskalasi, terhapus dengan sendirinya. Ini yang dilakukan Israel. Kemudian memproklamasikan tahun 48 itu. Ini ada persamaannya dengan Indonesia. Indonesia mempunyai banyak sekali sistem hukum. Demikian juga Israel. Kaitannya dengan hukum internasional yang menjadi topik yang diberikan Om Walda tadi untuk ini adalah bahwa hukum-hukum negara Israel, hukum yang berlangsung di negara Israel ini sangat-sangat dipengaruhi oleh hukum yang terjadi di negara luar. Harus dibedakan dengan apa hukum internasional dengan hukum nasional. Hukum internasional adalah hukum yang disepakati oleh seluruh negara. Sedangkan hukum nasional adalah hukum yang diratifikasi oleh satu negara tertentu dan hanya berlaku di negara itu. Dan di negara Israel sendiri berlaku hukum yang dipengaruhi oleh negara-negara luar, termasuk Inggris, termasuk Jerman, termasuk Romawi sebagai penjajah awal mereka, termasuk hukum Islam yang cukup lama ya di Israel, dan hukum agama Israel sendiri, agama aslinya itu Yahudi. Itu yang sangat-sangat mempengaruhi walaupun sebatas pada hukum perkawinan dan hukum pewarisan, karena untuk hukum sipilnya atau hukum pidananya diberlakukan hukum yang diratifikasi dari negara-negara lain. Persamaannya dengan Indonesia adalah Indonesia pun mengalami penjajahan oleh berbagai negara. Hukum Indonesia sampai saat ini pun masih memberlakukan tiga sistem hukum yang berbeda. Pertama adalah hukum adat yang terbukti banyak menyelesaikan masalah. Sampai sekarang di Papua masih adat. Di Minang untuk pewarisan masih sangat-sangat dipengaruhi oleh hukum adat. Yang masalah ini mama yang buat pengurus harta perkawinan adalah perempuan. Kalau hukum sipil sama pewarisan antara perempuan dan laki-laki. Hukum Islam lebih banyak porsi kepada laki-laki. Hukum Islam setelah masuk beragam Islam, Indonesia pun kemudian memperlakukan Islam. Dan hukum sipil tidak bisa dipungkiri itu dibawa oleh Belanda sebagai penjajah kita yang sangat-sangat lama. Jadi sampai sekarang pun kitab undang-undang hukum pidana itu masih bernama Wetboek van Strafrecht. Buku hukum pidana, straf itu kan hukum. Jadi kita belum memiliki kitab hukum pidana baru. Sudah disahkan, tapi nanti akan berlaku pada tahun depan. Karena 2 tahun setelah disahkan, baru itu akan diberlakukan. Demikian pun dengan hukum perdata. Kita kita katakan itu berhalah wetboek yang ditafsirkan, ditranslate sebagai hukum perdata. Atau hukum dagang misalnya. Itu masih wetboek van Koophandel yang disarikan sebagai hukum dagang. Padahal itu undang-undang inti yang berlaku dalam setiap sendi perekonomian Indonesia. Demikian. Oke, baik Pak Bill. Ini tadi ada sempat singgung genosida atau Holocaust ya, pembantaian besar-besaran yang kurang lebih di Perang Dunia Kedua itu hampir sekitar 60 juta. Betul ya? Tapi yang pembantaian terhadap bangsa Israel itu kurang lebih 10%. Jadi kurang lebih 6 juta. Begitu kan? Nah, jadi coba kita bayangkan nanti di eskatologi nanti seperti begini. Saya melihat begini, apakah memang pemikiran saya ini nanti dibantulah oleh Prof. Jamie dan Dr. Billy dengan adanya diaspora bangsa Israel. Jadi kita melihat sekarang Mossad dengan berbagai keunggulan di berbagai bidang
mereka dapat memberikan informasi secepat, walaupun tidak serta merta hal itu bisa disampaikan atau bisa dijadikan data secara valid bagi institusi Mossad. Karena seperti juga Netanyahu mengatakan, jika Anda memegang handphone, sebenarnya Anda sudah memegang sebagian dari Israel. Atau dengan kata lain, saya melihat bahwa setiap informasi yang sangat strategis yang dibutuhkan seketika itu juga begitu mudah diperoleh oleh pihak Mossad. Bagaimana menurut Dr. Billy sendiri melihat bagian itu yang nantinya kita akan masuk ke bagian yang berikut, ke eskatologi. Silakan, Pak Bill. Mossad mabak bagian dari Korps Angkatan Darat yang membidangi intelijen. Ya. Dan dikatakan oleh beberapa pakar intelijen dunia bahwa Mossad itulah yang terbaik dalam bidang intelijen. Bahkan Mossad ini merupakan pelatih intelijen di CIA, Central Intelligence-nya agensinya Amerika, atau di MI6 di Inggris. Beberapa ahli Mossad yang dihadirkan. Kita ingat Eli Cohen ketika dia masuk sebagai wakil Menteri Pertahanan Suriah dalam perang 6 hari tahun 67. Israel sudah memetakan kekuatan negara-negara sekitar. Makanya disebut itu perang preemptif yang belum waktunya berperang, tiba-tiba beberapa negara sudah meledak di Timur Tengah. Itu mengapa Israel mengokupasi Golan milik Rusia. Israel mengambil Gurun Sinai milik Mesir, dan sampai saat ini menguasai West Bank atau dan negara lain yang ketika itu masih milik Yordania, sampai saat ini belum dikembalikan. Ketika Anwar Sadat menyatakan perdamaian, dia mengembalikan Sinai kepada Mesir sebagai peti perdamaian, karena Anwar Sadat mendukung perdamaian. Itulah makanya Anwar Sadat dibunuh oleh radikal Islam. Dan di saat yang hampir bersamaan, Yitzhak Rabin pun ditembak oleh radikal Yahudi yang tidak menginginkan perdamaian. Ini upaya-upaya untuk mendiskresikan atau upaya-upaya orang yang tidak mau adanya perdamaian dan tidak mau adanya negara Israel yang selalu ingin menciptakan perang di Israel. Tapi kehebatan dari Mossad adalah bagaimana dia menciptakan perang di luar Israel. Karena Israel ini dikelilingi oleh negara-negara yang tidak menginginkan adanya Israel. Ingat tuh ketika dia memproklamirkan tahun 48, pecahlah perang Arab-Israel. Tapi Israel sudah terlanjur menguasai sendi-sendi itu. Dan ingat bahwa mereka memiliki oknum-oknum atau agen-agen atau manusia-manusia handal di berbagai bidang yang menjadi bangkit di beberapa negara termasuk Amerika dan Rusia yang kemudian waktu itu menjadi pendukung Israel. Syarat pendirian negara adalah pengakuan dari negara asing. Dan dia telah mendapatkan itu dari negara-negara yang sangat-sangat kuat ketika itu. Yang bahkan masih membelanya secara buta sampai saat ini. Dengan mudahnya Israel akan menguasai itu. Ditambah dengan rahasia yang super canggih seperti itu, dengan mudahnya Israel akan menguasai beberapa titik yang menjadi nilai strategis untuk melakukan peperangan. Dalam banyak kisah perang sudah terbukti itu 48, 67, 73 sampai kemarin-kemarin itu. Oke, baik Pak Bill. Kita akan segera ini karena kita tadi sudah bicara historikalnya, kemudian Prof tadi sudah menyambung dengan pandangan secara teologis. Namun sebelumnya saya mau hentikan dulu. Oke, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab ini, Prof. Sebelum saya lempar ke floor atau ke partisipan, saya ingin mau make sure lagi ini, Prof. Yang tadi penjelasan Prof tadi, terminasi antara program Allah kepada bangsa Israel itu sangat berbeda dengan terminasi bagi bangsa yang non-Israel. Pertanyaannya adalah begini, kalau untuk bangsa Israel itu distinguish ya, itu hanya khusus untuk bagi bangsa Israel atau eksplisit sekali eksklusif sekali kepada bangsa Israel. Sementara kepada bangsa untuk program Allah yang non Israel, Tuhan katakan tidak ada lagi perbedaan antara bangsa Israel dan bangsa yang non Israel, antara orang merdeka dan orang yang non merdeka. Artinya antara orang yang bersunat ya, yang circumcision maupun yang uncircumcision. Jadi sepertinya sudah tidak ada perbedaan dalam program
gereja tubuh Kristus. Nah, sementara di dalam program Allah kepada bangsa Israel, seringkali kita mendengar satu istilah pengantin pria, gitu kan? Nah, ini tentunya berbeda. Nah, bagaimana Prof bisa menjelaskan bagian lebih eksplisit lagi perbedaan itu supaya kita lebih greget gitu. Oh, ini perbedaannya. Silakan, Prof. Saya share ulang ya. Boleh? Oke, bagian yang terakhir mungkin, Prof ya. Ya, Oke, saya siap. share lagi. Silakan. Jadi ini kita tahu toh, ini berita ini yang ditulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Murid-murid Yesus, bahkan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan soal mati kubur bangkit. Tuhan Yesus katakan kepada mereka mati kubur bangkit, tapi mereka tidak mengerti. Dan akhirnya Tuhan Yesus bikin itu suatu kebodohan kalau tidak menerima ini. Tuhan bikin itu masuk surga itu cuma-cuma. Memang kita tahu bahwa bangsa Yahudi itu tidak ada yang bisa lawan bangsa Yahudi. Karena mereka itu dari awal sudah ditetapkan lebih dulu. Ya? Anak sulung, pilihan, kesayangan, kekasih. Itu tadi juga Pak Walda sudah katakan pengantin. Ya, luar biasa ini bangsa ini. Namun kita mesti tahu, soalnya Petrus saja. Petrus yang pengikut 12 rasul mereka, dia saja akui bahwa memang Petrus mengharapkan Yerusalem baru, kerajaan 1000 tahun. Tapi dia tahu bahwa itu yang disampaikan bahwa masuk surga itu jelas sekali. Jadi dapat disimpulkan untuk bangsa Israel dijanjikan Yerusalem baru, bumi baru, itu Wahyu pasal 21 boleh baca. Dan untuk tubuh Kristus itu campuran sekarang orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Kalau di sana memang cuma khusus mereka, tidak bisa campur. Bayangkan pada waktu Tuhan Yesus pelayanan di bumi, Matius 15, mereka minta tolong, Tuhan tolong ini orang perempuan Sirofenisia mau minta tolong. Tuhan Yesus bilang di dalam ayatnya 15, Matius 15 ayatnya yang ke-26, Tuhan Yesus sebut apa? Anjing. Perempuan Sirofenisia ini? Anjing. Aduh, bukan main. Aduh, mana lebih bagus? Bilang anjing atau Petrus yang Tuhan bilang iblis? Mana lebih kasar? Ya, anjing atau iblis? Petrus bayangkan Tuhan Yesus bilang iblis. Ya, jadi inilah beda. Untuk Israel, mereka di bawah hukum Taurat, pengharapan mereka Wahyu 21. Tetapi bagi tubuh Kristus yang sekarang, pengharapan yaitu sorga. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan orang-orang yang tidak mau percaya, mereka harus masuk pada api kekal. Dan juga kalau nama tidak tercatat, Wahyu pasal yang ke-20 ayat 15. Neraka, Gena, itu yang diberikan untuk mereka. Itu saja. Oke. Dokter Walda. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Prof, untuk penjelasan tambahan. Sebelum kita lempar ke floor partisipan, Pak Bill mungkin bisa menambahkan sedikit, Pak, mengenai apa rencana ke depan Israel di dalam eskatologi ini dalam pandangan bangsa Israel itu sendiri. Jadi begini, kalau boleh saya sampaikan begini, tadi sudah disinggung oleh Pak Billy sendiri atau Dr. Billy, bahwa sehari saja mereka merdeka di tahun 1948, itu beberapa negara langsung orang Manado bilang main keroyokan ya, malendong begitu ya. Nah, tetapi faktanya mereka juga sampai saat ini tidak ada satupun yang bisa tanda kutip menguasai secara taktis maupun secara strategis di dalam bangsa Israel sendiri. Apakah ini terjadi secara kebetulan ataukah ini memang ada intervensi dari Tuhan sendiri? Sebenarnya ini ke Prof. Posangi sebetulnya ya, karena masalah teologis. Tapi mungkin Dr. Billy bisa menyampaikan bagian ini sebentar dulu.
Silakan Prof. Dr. Bill. Untuk ini mungkin agak sedikit kontradiksi dengan tema, karena ketika kita bicara eskatologis, bicara akhir zaman, Ya, sementara tujuan akhir, saya cuma mengelimatkan dengan satu kalimat sederhana bahwa tujuan akhir dari, bukan tujuan akhir, tujuan bernegara dari saya hanya mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa. Karena itu dicapai dengan luar biasa, darah dari mata, dengan strategi yang luar biasa. Dan sekali lagi, kalau Tuhan sudah berkehendak, dia punya otoritas atas hidup kita, atas hidup bangsa-bangsa, atas hidup dunia ini. Mempertahankan diri sebagai bangsa itu hal yang kalimat sederhana, tapi sangat susah dalam praktek. Mengingat posisi geografis dari Israel sendiri. Ketika Paus Urbanus menyerukan perang salib tahun 1096 untuk menciptakan satu musuh bersama, untuk menamaikan bangsawan-bangsawan Eropa yang penuh amarah, berperang, mencari daerahnya masing-masing. Mereka harus menciptakan satu musuh bersama. Dan dalam satu kesatuan itu, mereka satu agama. Berarti harus dicari dari agama yang lain. Dan isu yang sangat tepat, Muslim dan Yerusalem, tanah yang dijanjikan. Bayangkan mereka harus, ketika itu cuma ada sapi dan kuda, mereka harus berjalan dari Eropa ke Asia, ratusan ribu orang, cuma untuk strategi dan ide. Inilah Israel sekarang, strategi dan ide. Itu yang mereka butuhkan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai negara. Itu negara yang dicapai dengan darah dan nanah tentunya. Iya, memang. Jadi artinya kalau kita lihat kan ada fasilitas-fasilitas yang lain yang dibangun, misalnya seperti Rafael atau apa dom apa ya pelindung itu kubah ya, kubah itu. Tapi kita tidak bisa juga pungkiri bahwa itu bagian dari rancangan Allah yang nanti seperti yang tadi Prof katakan bahwa akan menuju ke sana apa ya perjalanan bangsa Israel ya Prof melihat dengan kondisi yang ada. Oke, baik. Kalau begitu saya buka sesi tanya jawab. Silakan ya, ini Pak Wilmar. Oh, dari Pak Wilmar, silakan. Oke, silakan Pak Wil. Pasti dia mau tambah. Ini, oke. Mungkin ini ke Prof Jimmy ini. Tadi ada penyampaian dalam Filipi 3:20 bahwa memang kewargaan kita ada dalam surga. Mungkin ada perspektif Prof apa yang mendasar dari Filipi 3 sehingga memang kewargaan kita memang benar-benar di dalam surga, karena ada pandangan yang menyatakan bahwa surga itu hanya tempat transit saja. Ya. Jadi sehingga bisa menjadi pengetahuan bagi kita yang ada dalam ruang ini bahwa memang surga itu bukan tempat transit. Adakah dari Filipi 3 itu perspektif Prof sendiri yang meyakinkan kita bahwa memang surga itu tempat kita? Ya. Oke. Jadi kalau saya mau jawab, itu Filipi 3:20 itu dia bertolak dari Tuhan Yesus waktu itu dia naik ke sorga. Waktu dia naik ke sorga, itu yang tahu itu cuma dari rasul-rasul. Tetapi Tuhan Yesus itu nanti akan menjemput kita, yang tahu cuma Paulus. Makanya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18, di situ yang kita kenal dengan ajaran rapture. Nah, itu yang kita tahu. Itu ada di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 13. Saya baca ayat 14 saja. Mulai 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Dan kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi,
maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan Tuhan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Berada selama-lamanya di mana? Berada selama-lamanya, masa kita cuma sementara? Tidak mungkin kalau kita hanya sementara. Dibilang di sini, kita akan berada bersama-sama untuk selama-lamanya. Itu salah satu yang saya pegang, bahwa warga negara kita sorga, dan Tuhan sudah sampaikan bahwa orang yang percaya, tapi Tuhan Yesus waktu itu cuma datang sampai di awan. Beda dengan ketika dia datang untuk bangsa Israel. Dia datang untuk bangsa Israel, dia menginjakkan kaki di bumi. Dia turun sampai di bumi. Ini dia turun cuma sampai di angkasa, saudara dan saya diangkat, kemudian dia bawa kita kembali ke sorga. Oke, bagaimana Pak Bi? Cukup dengan jawaban? Terima kasih Prof. Jimmy. Oke, baik. Terima kasih Pak Pastor Wilmar ya. Luar biasa Pak Wilmar backing keyakinan itu. Terima kasih Pak Wilmar ya. Jadi, luar biasa. Sama-sama. Jadi kata yang muncul di situ Prof adalah kata demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus. Nah, pertanyaan jadi muncul begini sebelum ke tempat yang ke bagian yang lain. Kalau misalnya Yesus turun di kerajaan 1000 tahun, apakah orang-orang percaya juga bersama-sama dengan Yesus itu turun di kerajaan 1000 tahun atau stay di surga? Oke, jadi yang turun bersama-sama dengan Kristus itu Adam, Hawa, Metusala, itu orang-orang itu, Musa, mereka. Tapi kita sudah tidak akan turun lagi. Karena di ayatnya yang ke-17 itu jelas sekali. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang jadi persoalan, banyak orang bilang begini, oh, kalau Tuhan turun, bagaimana kalau kita tinggal? Tuhan di sorga. Halo. Kita kan tahu bahwa Tuhan Allah itu ada di mana-mana. Dan kita juga tahu bahwa dia itu, ya, kita tidak tahu, tapi dia sudah katakan bahwa selama-lamanya di sorga. Berarti memang dia ada di sana yang kita tidak tahu. Yang nanti kita akan ketemu. Nah, kalau pertanyaan ini mesti tanya Pak Tuhan sendiri. Tuhan, bagaimana dang ini yang Tuhan? Ya toh? Susah sekali. Oke. Maksudnya sanggup menjawab ini. Makasih. Tapi mungkin bisa dibantu dengan pemikiran bahwa Allah itu adalah omnipresence, Prof ya. Dia ada di mana-mana, ya kan? Jadi kalaupun bukan berarti ketika Allah atau Yesus sendiri yang akan menjadi raja di kerajaan 1000 tahun, bukan berarti surga kosong, begitu Prof. Ini hanya sementara saja. Iya, betul. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Kalau begitu saya coba ke Dr. Billy. Pak Billy, kalau tadi dikatakan bahwa bagian dari terminasi dari bangsa Israel itu ke Yerusalem baru itu apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Jimmy Posangi. Kalau Dr. Billy sendiri melihat bagian ini, kira-kira ada pandangan tersendiri mungkin? Silakan. Inilah eskatologis. Ya, oke. Akhir dari pribadi-pribadi kita yang mendengar topik ini, saya yakin akan menuju ke Yerusalem baru itu. Ya. Dan sudah dijelaskan tadi oleh Profesor Jimmy tadi mengenai pengertian Yerusalem, kota yang lengkap, kota yang sempurna. Walaupun pada kenyataannya kota itu kota yang penuh konflik dari awal berdirinya sampai saat ini. Kacau. Sangat-sangat diharapkan konflik-konflik kita pribadi akan menuju pada kemenangan dan akan sampai di Yerusalem baru. Iya. Karena hidup adalah proses. Hidup adalah sebelum mencapai masa-masa eskatologis itu hidup adalah proses. Kita semua sedang berperang dengan itu. Masing-masing individu sedang berperang dengan itu. Dan banyak sekali di sini ada pendeta, pelayan-pelayan jemaat, ada diaken, ada penatua. Orang-orang inilah yang diharapkan untuk membawa umat
gembalaannya ke masa eskatologis menuju Yerusalem baru itu. Jadi Yerusalem baru itu adalah tujuan akhir, dan untuk mencapai tujuan akhir adalah proses. Bagaimana kalau dalam perumpamaan tentang penabur, ada 4 tanah ketika bibit yang ditaburkan jatuh di tanah pinggiran, tanah pejalan kaki yang padat, bibit yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu dengan iman yang jauh dari harapan, bibit yang ketiga jatuh di semak duri dengan berbagai cobaan, bibit yang keempat jatuh di tanah yang gembur, tanah yang baik. Dan tanah yang baik itu bukanlah hasil akhir, karena tanah yang baik untuk ditanami itu, tanah yang baik adalah tanah yang harus dipacul, tanah yang harus dipupuk terlebih dahulu. Karena tanah yang tidak baik pun akan memburu bibit. Kita ini harus kita pacul masing-masing pribadi kita untuk membuat kita menjadi tanah yang baik, untuk menjadi tempat bersemayamnya bibit-bibit yang baik dari Tuhan sendiri. Dan begitu kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dengan begitu kita dapat menjadikan diri kita tanah yang gembur, dan bukan kita hanya bibit-bibit itu saja hidup, karena kita tidak hidup hidupnya sendiri. Kita punya sosial sebagai seorang politik kan kita punya tanggung jawab sosial, punya tanggung jawab rohani yang besar terhadap Tuhan yang kita sembah, sebagaimana kita menaati Alkitab yang menjadi pembahasan tadi dari Profesor Jim. Sekali lagi mohon di-share ke kita itu, Prof, bahannya. Ya, ini sudah Bahannya sudah ada di chat ya. Sudah ada di chat. Ya, Ya, silakan download. Okay. Iya. Oke. Saya sudah download. Oke. Oke. Terima kasih, Bro. Iya, terima Ya. kasih Dr. Billy yang sudah menyampaikan gagasan pemahaman tentang eskatologi pada bagian akhir dari terminasi bangsa Israel, tetapi juga itu menyangkut dengan kehidupan kita yang di kekinian begitu. Oke, kalau misalnya tidak memungkinkan bagian itu, saya coba bacakan saja bantu ya. Shalom, saya mengkritisi sedikit sejarah Israel yang tertera. Oh, ini mungkin ke Pak Billy ini. Tertera di kitab Keluaran. Sesuai penelitian para arkeolog, bahkan oleh arkeologis negara Israel sendiri, arkeolog orang Israel, bahwa tidak pernah ada migrasi besar-besaran seperti tercatat di Keluaran 12 ayat 37, yaitu 6.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu biasanya karena patriark ya, perhitungannya bangsa Israel. Para arkeolog merekonstruksi narasi sesuai temuan arkeologis bahwa sebelum melemahnya kekuasaan Mesir atas Kanaan, bangsa Israel sudah tinggal di Kanaan, bahkan mereka bagian dari bangsa-bangsa yang mendiami Kanaan. Atau secara sederhana dipahami bahwa Israel adalah orang Kanaan. Lalu setelah, ini garis bawah ya, secara sederhana dipahami bahwa orang Israel adalah orang Kanaan. Nah itu nanti Pak Bil. Lalu setelah melemahnya kekuasaan Mesir di Kanaan, karena banyaknya pemberontakan terutama oleh orang, tanda kutip orang laut, yaitu orang-orang dari Asia Kecil, salah satunya Filistin, maka bangsa-bangsa yang mendiami Kanaan saling berperang untuk mendapatkan wilayah. Mungkin saya langsung ke pertanyaannya saja ini. Jadi secara arkeologis ada 2 bagian bangsa Israel yang telah lama mendiami Kanaan sejak Abraham. Ada yang kedua, migrasi Mesir karena masa kekeringan atau mencari penghidupan yang baik daripada di Kanaan. Oh, ini bukan pertanyaan ini, sebetulnya ini kritisinya ya. Saya pikir begitu. Mungkin Pak Bill bisa memberikan pandangan sedikit dari bagian ini, Pak. Ya, tidak ada salahnya yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, bahwa sejarah itu ditulis dari bukti arkeologis, sejarah itu dikembangkan dari tulisan-tulisan yang ada sebelumnya. Itu merupakan sumber-sumber sejarah. Dan banyak negara yang mempunyai penulisan sejarah dari seni tutur. Itu sedikit sulit di data. Tapi banyak juga tradisi sejarah yang dari tulisan-tulisan dan dari bukti arkeologis tadi itu. Israel banyak sekali sumber bahkan Alkitab ini diambil dari penulisan-penulisan dari manusia-manusia zaman dulu. Demikian juga dengan sejarah dari Cina masa lampau, banyak sekali sumber-sumber tulisan yang menuliskan itu. Jadi tidak hanya dari temuan arkeologis, tidak hanya dari penulisan sejarah, tapi bisa jadi merupakan kombinasi daripada itu. Dan mengenai orang yang mendiami Israel atau karena sekarang
satu daerah memang banyak sekali daerah-daerah tua yang di Kanaan yang sudah ditinggali sebelum datangnya orang-orang ini yang disebut Israel. Bahkan sebelum Abraham masuk ke tanah Kanaan, dipanggil dari Israel, dari Irak Selatan atau tanah Ur Kasdim, sudah ada orang yang tinggal di situ. Demikian pun dengan proses diaspora migrasi. Ketika Israel keluar, umat Yahudi keluar, banyak yang tinggal di situ. Oleh karena itu, ketika Israel kembali, mereka terbagi. Karena orang itulah kaum umat Samaria. Samaria itu sudah tercampur dengan umat, bukan lagi orang Yahudi asli, tapi sudah tercampur dengan bangsa-bangsa sekitar atau bangsa-bangsa lain yang kawin mawin dengan orang Samaria yang merupakan Yahudi. Makanya umat-umat di bawah kaum yang dibawanya tidak begitu menyukai orang-orang Samaria, karena katanya sudah bercampur baur dengan tradisi yang lain, dan itu dilarang oleh Allah. Itu pemahamannya. Oke. Jadi ini proses bernegara dan proses berbangsa. Sama persis ketika Israel bermigrasi tahun 1948 sebelum mendirikan negara. Ada yang disebut kaum Serafim, ada yang disebut kaum Asykenasi. Ya. Orang Serafim yang merupakan penduduk yang sudah bercampur baur dengan orang-orang sekitar, termasuk Arab Muslim ketika itu, tidak menyetujui adanya penelitian, maksudnya pendudukan-pendudukan yang dilakukan oleh bangsa Israel sampai saat ini. Orang Asykenasi yang baru datang, yang tiba-tiba melihat keadaan yang seperti itu, yang masih merupakan wilayah baru, mereka ini yang kemudian membutuhkan, yang menjadi represif terhadap kaum. Oh gitu. Jadi Ya. itu proses. Ini tidak salah yang disampaikan oleh Pak Adi, bahwa ada orang di situ bercampur baur, kemudian membentuk satu negara. Sama, itu sama seperti misalnya Perang Jawa 1825 sampai 1830. Kemudian para pelopor Perang Jawa itu termasuk Diponegoro dan penasihat spiritualnya dibawa ke Tanah Minahasa sampai membentuk Kampung Jawa. Ketika itu di situ sudah ada orang Torang di situ. Kemudian orang datang dan kawin mawin membentuk satu etnis baru. Sekarang sudah kecamatan di situ. Sudah 2 kecamatan, bahkan sudah berdampingan gereja dan masjid. Ya. Masjid. Jadi Itu mungkin ini Pak Bill, yang kalau kita lihat tadi sebetulnya ini Pak Dr. Joni Pabisa sudah raise hand. Sebentar Pak John. Jadi Kanaan itu awalnya kan didiami oleh pendatang dari notabene-nya dari daerah Efesus ya, atau Turki lah yang sekarang ini. Asia Kecil. Iya, Asia Kecil lah. Nah, kemudian tadi kita sudah sempat bahas itu bahwa di tahun 130 itu kan Simon Bar-Kokhba kemudian menyerang. Sebetulnya kan Filistin itu kan kemudian selesai pada zaman Daud ya, ketika Daud mengalahkan Goliat. Pada tahun itu 1500 tahun ya sebelum itu sudah selesai. Tetapi kemudian ketika terjadi diaspora yang tadi di bangsa Israel berserah ke seluruh bangsa, itu terjadi imigran yang masuk dari beberapa daerah Arab, dan kemudian mereka mendirikan satu negara. Nah, seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa kata Alia Capitolia oleh Kaisar Adrian itu kemudian dirubah menjadi Paleset, ya kan? Paleset itu untuk sebetulnya mendiskreditkan kepada bangsa Israel karena mereka termasuk kaum yang bebal gitu. Nah, oke lah. Kita mungkin tidak terlalu jauh ke soal itu karena itu masih ada hubungan dengan historisnya. Saya